Kalau kalian lihat my kisah gua ini, mungkin kalian bakal bertanya-tanya, kok bisa ya dia cakep bener ya? Dan mungkin beberapa orang menilai dia tuh cakepnya berdasarkan hal-hal yang berbeda. Misalnya entah karena kulitnya mulus, entah karena matanya bagus, dan macam-macam lainnya. Karena perbedaan pendapat ini, mungkin orang-orang bisa aja berdebat hebat dan pada akhirnya nggak ada jawaban pasti mengenai hal ini. Untuk mengakhiri kebingungan ini, kita akan melakukan eksperimen menggunakan metode deep learning untuk memastikan bagian wajah mana yang sebenarnya mempengaruhi atraktivitas seseorang. Di eksperimen ini, kita akan pakai dataset Scout FBP 5500 yang memiliki 4000 wajah orang Asia dan 1500 wajah orang kulit putih. Masing-masing wajah sudah dinilai tingkat atraktivitasnya dari angka 1 sampai angka 5. Setelah itu, tiap gambar akan di-preproses dengan cara di-crop supaya gambar hanya berfokus ke wajah aja, di-resize dan diberi padding supaya ukuran tiap gambar sama semua. Dan terakhir, kita normalisasikan tiap gambar dengan cara dibagi dengan 255 dan labelnya kita normalisasi dengan min-max scaler. Lanjut ke pembuatan modelnya. Untuk modelnya di sini mungkin agak lain karena di bagian akhirnya semua blok CNN malah digabung. Tapi entah bagaimana hasilnya malah jauh lebih bagus dibandingkan dengan arsitektur model CNN normal biasa. Terakhir, kita tinggal compile dengan MSI dan learning rate-nya 0,0001, lalu kita training sebanyak 50 kali. Hasil trainingnya cukup baik dan tidak ada tanda-tanda overfitting, jadi kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu GradCam. GradCam adalah teknik explainable AI yang digunakan untuk memvisualisasikan bagian mana dari sebuah gambar yang menjadi fokus utama CNN saat membuat prediksi. Dengan metode ini kita bisa tahu kira-kira model AI itu ngelihat bagian apa sih sebenarnya waktu menilai wajah kita. Dan hasilnya, AI seringkali menyorot area sekitar mata ketika menilai wajah kita, diikuti dengan area hidung, mulut, dan dagu. Hal ini berarti area mata adalah titik utama yang mempengaruhi tingkat atraktivitas seseorang. Setelahnya baru hidung, mulut, dan dagu yang mempengaruhi atraktivitas wajah juga, namun nggak sebesar area mata. Meskipun hasilnya cukup meyakinkan, bisa dibilang eksperimen ini masih perlu banyak perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Seperti dataset yang kita gunakan kurang variatif, arsitektur model yang kita gunakan juga kurang baik sepertinya, dan beberapa kesalahan lainnya yang mungkin gua nggak tahu. Kalau kalian tertarik untuk bereksperimen sendiri, kalian bisa cek GitHub gua di kolom komentar. Di situ gua udah taruh source code-nya, jadi yang mau mengembangkan lebih lanjut, monggo jangan malu-malu. Akhir kata, terima kasih dan selamat bereksperimen sendiri.